Banyak orang bilang mereka pengen kaya. Tapi anehnya, hidup mereka tiap hari justru penuh keputusan yang bikin mereka makin jauh dari kaya. Karena ternyata, ada perbedaan besar antara orang yang ingin jadi kaya dengan orang yang maksa kelihatan kaya. Dan ironisnya, sebagian besar orang nggak sadar mereka lagi terjebak di jalur kedua. Lu coba perhatiin, ada orang yang penghasilannya biasa aja, tapi pikirannya tenang, asetnya pelan-pelan tumbuh, relasinya sehat, hidupnya makin kuat tiap tahun. Tapi ada juga yang tiap bulan sibuk ngejar validasi, upgrade gaya hidup, maksa terlihat sukses, padahal isi rekeningnya ngos-ngosan. Dari luar kelihatan naik kelas, tapi dari dalam ekonominya rapuh. Di video ini, gue bakal bongkar logika yang jarang dibahas secara jujur. Kenapa banyak orang gagal jadi kaya bukan karena kurang kerja keras, tapi karena salah membedakan antara membangun kekayaan dan mempertontonkan kekayaan. Dan percaya gua, dua hal ini efek jangka panjangnya beda langit dan bumi. Kita bakal bahas gimana pola pikir sultan itu sebenarnya bekerja. Kenapa orang yang benar-benar kuat finansial justru sering terlihat biasa aja. Sampai langkah praktis supaya lu bisa mulai membangun fondasi kaya yang tahan lama tanpa harus hidup penuh pencitraan. Karena kekayaan sejati bukan soal siapa yang paling terlihat mahal hari ini, tapi siapa yang paling kuat bertahan dan berkembang 10 tahun ke depan. Hal pertama yang harus lu pahami, orang yang benar-benar ingin kaya fokusnya selalu ke membangun mesin. Sedangkan orang yang maksa jadi kaya fokusnya ke hasil akhir. Ini akar masalah yang jarang disadari. Banyak orang pengen punya rumah besar, mobil mahal, hidup nyaman, tapi mereka nggak mau membangun sistem yang sanggup menopang semua itu dalam jangka panjang. Akhirnya yang terjadi lucu. Baru gaji naik sedikit, cicilan langsung naik. Baru bisnis ada untung sedikit, lifestyle langsung berubah. Baru dipuji sedikit, pengeluaran langsung liar. Jadi kekayaan mereka nggak pernah sempat tumbuh. Karena setiap kenaikan pemasukan langsung bocor ke gengsi dan impuls sesaat. Ibaratnya kayak orang yang baru nanam bibit pohon mangga, tapi tiap minggu buahnya dipaksa dipetik. Mana sempat pohonnya besar? Padahal orang kaya yang benar justru ngerti bahwa fase awal itu fase memperkuat akar, bukan sibuk pamer hasil. Ini kenapa banyak orang terlihat sukses di umur 30, tapi mulai goyang di umur 40. Karena dari awal yang dibangun cuma tampilan luar, bukan pondasi dalam. Mereka kelihatan kaya, tapi nggak punya bantalan ekonomi. Sekali bisnis turun, sekali kehilangan kerjaan, langsung panik karena seluruh hidupnya bergantung pada pemasukan bulan itu juga. Sedangkan mindset sultan selalu berpikir panjang. Mereka nggak nanya, gimana caranya kelihatan berhasil tahun ini? Tapi mereka bertanya, keputusan apa yang bikin hidup gua lebih kuat 10 tahun lagi? Cara berpikir ini kelihatannya sederhana, tapi efeknya brutal kalau diterapkan konsisten. Contohnya sederhana, ada dua orang sama-sama dapat tambahan penghasilan 5 juta per bulan. Orang pertama langsung upgrade motor, nongkrong makin sering, beli barang buat validasi sosial. Orang kedua justru pakai sebagian uang itu buat bikin aset kecil dulu. Bisa mulai jualan online sederhana, beli alat kerja tambahan, bangun dana cadangan, atau belajar skill yang bikin nilai dirinya naik. Dari luar, orang pertama kelihatan lebih naik level. Tapi 5 tahun kemudian, biasanya orang kedua yang ekonominya jauh lebih stabil. Karena uangnya sempat berubah jadi mesin penghasil uang baru, bukan habis jadi simbol status sementara. Dan disinilah jebakan terbesar dunia modern. Banyak orang sekarang dikondisikan untuk terlihat berhasil sebelum benar-benar berhasil. Media sosial bikin semua orang pengen terlihat kaya secepat mungkin. Padahal kekayaan sejati itu sering tumbuh diam-diam, pelan, bahkan membosankan di awal. Orang yang maksa jadi kaya biasanya nggak tahan proses sunyi. Mereka pengen hasil cepat supaya bisa segera dilihat orang lain. Akibatnya, mereka gampang masuk jebakan utang konsumtif, investasi ngawur, bisnis ikut-ikutan tren, bahkan rela hidup di atas kemampuan demi mempertahankan citra. Sedangkan orang yang benar-benar membangun kekayaan justru rela terlihat biasa dulu. Karena fokus mereka bukan tepuk tangan orang lain, tapi kebebasan hidup jangka panjang. Mereka ngerti bahwa tujuan utama uang itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat menciptakan kontrol atas hidup.
Makanya pola pikir kaya itu sebenarnya bukan dimulai dari jumlah uang, tapi dari kemampuan menunda validasi. Ini yang berat, karena manusia secara alami suka pengakuan, suka dipuji, suka terlihat berhasil. Tapi orang yang punya mental kaya ngerti satu hal penting. Kalau semua uang habis buat membuktikan sesuatu ke orang lain, maka hidup lu selamanya akan dikendalikan pendapat orang lain. Coba lihat banyak pengusaha yang akhirnya bertahan lama. Mayoritas bukan yang paling heboh di awal, tapi yang paling disiplin menjaga arus uangnya. Mereka ngerti kapan harus hidup sederhana, kapan harus ekspansi, kapan harus nahan gengsi. Karena mereka sadar, tujuan akhir bukan terlihat kaya sebentar, tapi kuat finansial selama mungkin. Jadi kalau hari ini lu merasa hidup selalu capek ngejar standar orang lain, mungkin masalahnya bukan kurang penghasilan. Bisa jadi karena energi dan uang lu habis buat memelihara citra yang sebenarnya nggak memperkuat hidup lu sama sekali. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Kenapa orang yang maksa jadi kaya sering terlihat cepat naik, tapi juga cepat jatuh? Karena mereka membangun hidup berdasarkan tekanan psikologis, bukan logika ekonomi. Mereka membeli sesuatu bukan karena mampu, tapi karena takut dianggap tertinggal. Ini yang bahaya. Ketika keputusan finansial mulai dikendalikan rasa gengsi, maka otak nggak lagi berpikir jangka panjang. Semua keputusan jadi emosional. Dan keputusan emosional hampir selalu mahal dalam jangka panjang. Makanya, banyak orang pendapatannya naik, tapi rasa tenangnya nggak pernah ikut naik. Karena semakin tinggi gaya hidup yang dipaksakan, semakin tinggi juga tekanan untuk mempertahankannya. Akhirnya hidup berubah jadi perlombaan tanpa garis akhir. Data dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat masih jauh lebih rendah dibanding tingkat penggunaan produk finansial. Artinya banyak orang sudah memakai cicilan, pinjaman, pay later, bahkan investasi, tapi belum benar-benar memahami cara mengelola risiko dan arus uangnya. Ini sebabnya banyak orang terlihat mapan di luar, tapi sebenarnya hidup satu langkah dari krisis. Karena seluruh fondasi ekonominya berdiri di atas utang konsumtif dan pemasukan aktif. Begitu pemasukan terganggu sedikit, seluruh hidup ikut goyang. Orang dengan mindset kaya, masa depan justru berpikir sebaliknya. Mereka membangun jarak aman antara penghasilan dan gaya hidup. Jadi walaupun pemasukan naik, pengeluaran nggak langsung ikut liar. Selisih itulah yang nantinya berubah jadi aset, peluang bisnis, dan ketahanan ekonomi. Analoginya gampang. Bayangin dua kapal di laut. Kapal pertama bentuknya mewah, lampunya terang, catnya bagus, tapi tangkinya hampir kosong. Kapal kedua tampil biasa aja, tapi bahan bakarnya penuh dan mesinnya dirawat rapi. Waktu ombak besar datang, kapal mana yang lebih mungkin bertahan? Begitulah kehidupan finansial bekerja. Dan menariknya, orang yang benar-benar kaya seringkali nggak sibuk membuktikan dirinya kaya. Karena fokus mereka ada di kontrol, bukan pencitraan. Mereka lebih senang punya cash flow stabil daripada barang mahal yang bikin stres tiap bulan. Ini juga yang membedakan antara orang yang membeli aset dengan orang yang membeli ilusi status. Aset itu sesuatu yang membantu hidup lu makin kuat ke depan. Sedangkan ilusi status biasanya cuma memberi kesenangan sesaat, tapi diam-diam menggerus tenaga finansial. Banyak orang salah paham soal mindset sultan. Mereka kira mindset kaya berarti harus hidup mewah terus. Padahal justru kebanyakan orang yang kuat finansial sangat hati-hati sebelum mengeluarkan uang. Mereka tahu uang itu ibarat pasukan. Kalau semuanya habis buat pamer, nanti nggak ada lagi yang bekerja membangun masa depan. Satu sisi yang jarang dibahas adalah efek mentalnya. Orang yang hidup di bawah tekanan pencitraan biasanya gampang cemas. Karena hidupnya tergantung pengakuan luar. Sedikit dibandingkan orang lain, langsung panik. Sedikit kalah gaya, langsung merasa gagal. Padahal hidup bukan kompetisi tampilan. Sedangkan orang yang benar-benar membangun kekayaan punya ketenangan berbeda. Karena mereka tahu pondasinya makin hari makin kuat. Walaupun belum terlihat spektakuler sekarang, mereka ngerti arah hidupnya jelas. Dan ketenangan seperti ini nggak bisa dibeli lewat barang mahal. Tantangan terbesar memang ada di konsistensi. Karena dunia sekarang mempromosikan hasil instan setiap hari. Tiap buka media sosial, orang dipertontonkan mobil baru, liburan mahal, omset besar, seolah semua orang sukses dalam semalam.
Padahal yang jarang terlihat adalah cicilan, tekanan mental, utang, bahkan bisnis yang sebenarnya berdarah-darah di belakang layar. Orang yang punya logika kaya masa depan gak gampang terpancing hal seperti itu. Mereka ngerti bahwa kekayaan sejati lebih mirip membangun benteng daripada menyalakan kembang api. Benteng dibangun lama, bertahap, dan kadang gak menarik dilihat di awal. Tapi ketika badai datang, benteng itu yang bertahan. Jadi, inti permainan finansial sebenarnya sederhana, tapi berat dijalankan. Jangan habiskan energi untuk terlihat kaya sebelum hidup lu benar-benar kuat untuk menjadi kaya. Karena banyak orang hancur bukan karena kurang peluang, tapi karena terlalu sibuk mempertontonkan keberhasilan yang sebenarnya belum mereka miliki. Nah, sekarang pertanyaan paling pentingnya, gimana cara keluar dari pola maksa jadi kaya dan mulai masuk ke jalur membangun kaya beneran? Karena semua orang bisa ngomong soal mindset, tapi yang mengubah hidup itu kebiasaan harian yang terus diulang. Langkah pertama, lu harus mulai membedakan mana pengeluaran pembangun masa depan dan mana pengeluaran pembunuh masa depan. Ini penting banget, karena banyak pengeluaran terlihat keren hari ini, tapi sebenarnya memperlemah hidup lu beberapa tahun ke depan. Coba mulai biasakan setiap mau beli sesuatu, tanya satu hal sederhana. Barang ini bikin hidup gua lebih kuat atau cuma bikin gua terlihat lebih berhasil? Pertanyaan kecil ini kelihatannya sepele, tapi bisa menyelamatkan banyak keputusan emosional. Contohnya begini, kalau lu beli laptop karena memang meningkatkan produktivitas kerja atau bisnis, itu bisa jadi alat pertumbuhan. Tapi kalau lu maksa upgrade barang cuma karena nggak enak lihat pencapaian orang lain, biasanya itu lahir dari tekanan sosial, bukan kebutuhan nyata. Langkah kedua, bangun jarak aman finansial. Ini pondasi yang sering diremehkan. Banyak orang penghasilannya lumayan, tapi hidupnya selalu tegang karena semua uang habis tiap bulan. Gak ada ruang bernapas, gak ada bantalan kalau ada masalah. Mulai sekarang, biasakan setiap pemasukan langsung dibagi. Misalnya 60% kebutuhan hidup, 20% pembangunan aset atau investasi, 10% dana perlindungan dan darurat, lalu 10% untuk pengembangan skill atau peluang baru. Angkanya bisa disesuaikan kondisi hidup lo. Tapi prinsipnya jangan dibalik. Jangan nunggu sisa uang buat masa depan. Masa depan harus dibayar di awal. Ini yang membedakan orang yang ekonominya tumbuh dengan yang cuma sibuk bertahan hidup. Orang yang tumbuh selalu menyisihkan pasukan uang untuk bekerja lagi. Jadi uang nggak berhenti jadi alat belanja, tapi berubah jadi alat penguat hidup. Langkah ketiga, berhenti berlomba dengan timeline hidup orang lain. Ini racun yang diam-diam bikin banyak orang hancur finansial. Karena ketika hidup lu terlalu sibuk dibandingkan dengan orang lain, keputusan ekonomi lu jadi kehilangan logika. Ada orang umur 30 sudah punya rumah besar. Ada yang baru mulai bisnis kecil. Ada yang baru belajar ngatur uang. Semua punya titik start dan beban hidup berbeda. Kalau lu maksa mengikuti standar hidup orang lain tanpa pondasi yang sama, hasilnya biasanya cuma tekanan dan cicilan. Makanya, fokus utama lu bukan terlihat cepat, tapi terlihat stabil. Karena dalam permainan ekonomi jangka panjang, yang bertahan lebih lama biasanya menang lebih besar. Banyak bisnis tumbuh bukan karena paling viral, tapi karena paling tahan banting. Langkah berikutnya, mulai bangun sumber pemasukan tambahan walaupun kecil. Jangan tunggu modal besar dulu. Di era sekarang, satu skill tambahan aja bisa jadi mesin uang baru kalau ditekuni serius. Bisa jual jasa online, jualan sederhana, affiliate, editing, desain, atau bahkan berbagi ilmu yang lu kuasai. Kenapa ini penting? Karena semakin hidup lu bergantung pada satu sumber uang, semakin rapuh posisi lu. Orang dengan mindset kaya masa depan selalu mencoba menciptakan beberapa pintu pemasukan supaya hidupnya nggak runtuh ketika satu pintu tertutup. Dan satu hal yang paling penting, latih mental tahan proses sunyi. Karena fase membangun kekayaan itu sering nggak terlihat keren. Kadang teman nongkrong lu kelihatan lebih glamor. Kadang hidup lu terasa biasa aja. Tapi justru di fase itulah pondasi sedang dibangun. Jangan malu hidup sederhana sementara. Banyak orang menertawakan proses hemat hari ini, tapi diam-diam iri ketika melihat hasilnya beberapa tahun kemudian. Karena realitanya, kekayaan jarang dibangun dari keputusan besar satu malam. Kekayaan biasanya lahir dari keputusan kecil yang disiplin dilakukan bertahun-tahun. Ketika lu mulai punya kontrol atas uang, tekanan hidup perlahan turun. Pikiran jadi lebih tenang. Lu nggak gampang panik kalau ada masalah. Dan itu efek yang sering diremehkan. Karena tujuan akhir uang sebenarnya bukan cuma membeli barang, tapi membeli ketenangan dan pilihan hidup.
Jadi mulai hari ini, jangan ukur kemajuan hidup cuma dari apa yang bisa dipamerkan. Ukur dari seberapa kuat pondasi yang sedang lu bangun diam-diam. Karena masa depan yang kuat hampir selalu dibangun oleh orang-orang yang berani terlihat biasa hari ini demi hidup yang luar biasa nanti. Jadi sekarang lu paham kenapa ada orang yang hidupnya terlihat kaya tapi rapuh. Dan ada juga yang tampil biasa aja, tapi ekonominya makin kuat tiap tahun. Karena inti permainan finansial bukan soal siapa yang paling cepat terlihat berhasil, tapi siapa yang paling disiplin membangun pondasi hidupnya. Orang yang benar-benar ingin kaya fokus membangun mesin, aset, dan kontrol hidup jangka panjang. Sedangkan orang yang maksa jadi kaya biasanya sibuk mengejar pengakuan sesaat sampai lupa memperkuat dirinya sendiri. Dan sayangnya, dunia hari ini lebih sering mempromosikan pencitraan daripada ketahanan. Jadi setelah nonton video ini, coba jujur sama diri sendiri. Selama ini keputusan finansial lu lebih banyak didorong kebutuhan masa depan atau dorongan ingin terlihat sukses di mata orang lain? Karena jawaban dari pertanyaan itu bisa menentukan kondisi hidup lu 10 tahun ke depan. Ingat satu hal ini baik-baik. Kekayaan sejati bukan dibangun dari seberapa mahal gaya hidup lu hari ini, tapi dari seberapa kuat sistem hidup yang lu bangun diam-diam saat nggak ada yang melihat. Dan ketika pondasi itu sudah kuat, lu nggak perlu sibuk membuktikan apapun ke siapapun. Kalau lu merasa video ini ngebuka cara pandang baru, coba tulis di komentar bagian mana yang paling ngena buat hidup lu sekarang. Dan kalau menurut lu pembahasan seperti ini penting buat lebih banyak orang, share video ini ke teman atau keluarga yang lagi berjuang memperbaiki hidupnya. Karena kadang perubahan besar dimulai dari satu sudut pandang yang akhirnya dibenerin.